Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil analisis terkait tugas tutorial 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Di sini kita diminta untuk mencari artikel atau jurnal. Yang pertama, artikel yang terkait dengan isu sosial, politik, dan sosial budaya. Kita diminta untuk melakukan analisis dan kaitannya dengan daerah kita. Artikel yang pertama itu berjudul Gen Z, Eksplorasi Identitas, Budaya, dan Tantangan Sosial dalam Era Digital. Artikel ini terbit di tahun 2024. Dalam analisis artikel tersebut, Gen Z itu tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Identitas budaya mereka terbentuk dari keluarga, pendidikan, dan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter. Nah, akses terhadap budaya global menjadikan mereka itu lebih terbuka terhadap keberagaman, namun juga menghadapi sejumlah tantangan sosial seperti kesehatan mental, meningkatnya kecemasan akibat standar ideal di media sosial. Kemudian ketergantungan teknologi, menurunnya interaksi dan empati secara langsung. Kemudian disformasi, itu rentan terhadap berita palsu karena kepercayaan tinggi pada media sosial. Kemudian ada tekanan konformitas. Apa itu tekanan konformitas? Di mana tren daring mempengaruhi identitas pribadi. Munculnya aktivisme online. Jadi mereka itu lebih aktif di media sosial daripada di kehidupan nyata. Kemudian resiko privasi, minimnya kesadaran terhadap keadaan data pribadi. Nah, di identitas budaya Gen Z ini mengalami pergeseran dari budaya lokal ke global. Meski begitu, sebagian dari mereka itu mulai menyadari pentingnya menghargai budaya lokal. Media sosial juga menjadi sarana mereka menyuarakan isi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital. Dari artikel tersebut itu dapat disimpulkan bahwasanya dibutuhkan sebuah kebijakan pendidikan dan pendampingan sosial untuk membantu Gen Z ini menyeimbangkan pengaruh global dan nilai budaya lokal serta membekali mereka itu dengan kemampuan literasi digital agar tidak mudah terjebak dalam arus negatif media digital. Nah, kaitannya hal ini dengan daerah saya khususnya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, siswa itu banyak terpengaruh oleh kebudayaan sekarang, yaitu favoritnya budaya K-pop. Kemudian ada tren TikTok, YouTube, sementara kesenian dan adat lokal mulai dilupakan atau dianggap tidak menarik. Kemudian munculnya pesona digital versus realitas. Mereka itu lebih cenderung lebih aktif dan percaya diri di media sosial, namun pasif dan canggung saat berdiskusi langsung di dalam kelas. Munculnya kesehatan mental terdampak. Di sini mulai meningkatnya kecemasan sosial dan rasa minder karena membandingkan diri dengan standar kerennya media sosial. Terdapat pula kasus cyberbullying di grup WA Group. Kemudian minimnya literasi digital. Siswa itu mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi dan belum memahami pentingnya menjaga privasi akun pribadi. Nah, kemudian terjadi perubahan sikap dan etika. Terdapat penurunan sikap sopan, santun. Hal ini diduga karena pengaruh budaya digital yang cenderung bebas dan tanpa batas norma. Nah, hal ini dapat menjadi rekomendasi bahwasanya perlu adanya integrasi literasi digital dan budaya lokal dalam sebuah kurikulum. Perlu juga adanya pelatihan bagi guru dan orang tua untuk mendampingi siswa-siswa dalam menghadapi dunia digital secara sehat dan
perlu dilakukan seperti adanya penguatan karakter melalui lomba vlog budaya lokal maupun diskusi etika digital serta melakukan kolaborasi pertukaran budaya antar sekolah. Nah, realitas yang terjadi di SMP Negeri 11 ini mencerminkan apa yang dibahas dalam artikel. Di Gen Z ini tengah berada di dalam persimpangan antara budaya lokal dan global. Oleh karena itu, sekolah, guru, orang tua harus menjadi jembatan yang bijak agar pengaruh global tidak mengikis nilai luhur bangsa, tetapi memperkaya perspektif siswa secara berkarakter dan berwawasan luas. Baik, pada artikel yang kedua itu tentang pendidikan berwawasan multikultural. Ini artikelnya dengan judul Analisis Dampak Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. Ini artikelnya terbit pada tahun 2025. Nah, dari hasil analisis artikel tersebut menyoroti bahwa bullying di sekolah dasar itu bukan hanya berupa kekerasan fisik saja, tapi sekarang sudah mulai verbal dan sosial seperti adanya cemoohan, julukan kasar, pengucilan hingga pelecehan berbasis ras, agama atau gender. Nah, dampaknya sangat serius termasuk trauma psikologis dan bahkan kematian. Nah, sebagai solusi, pendidikan multikultural itu ditawarkan untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai demokrasi, humanistik, dan pluralisme terbukti mampu membentuk siswa yang inklusif, rendah konflik, dan solutif terhadap masalah sosial. Nah, di sini guru dan sekolah itu dan sosial seperti adanya cemoohan, julukan kasar, pengucilan hingga pelecehan berbasis ras, agama atau gender. Nah, dampaknya sangat serius termasuk trauma psikologis dan bahkan kematian. Nah, sebagai solusi, pendidikan multikultural itu ditawarkan untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai demokrasi, humanistik, dan pluralisme terbukti mampu membentuk siswa yang inklusif, rendah konflik, dan solutif terhadap masalah sosial. Nah, di sini guru dan sekolah itu memiliki peran yang sentral dalam menciptakan iklim kelas yang aman, menghargai perbedaan. Keterlibatan orang tua juga penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini dari rumah. Nah, di dalam artikel ini itu muncul rekomendasi salah satunya seperti adanya integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum secara sistematik. Kemudian dilakukannya pelatihan guru serta adanya dukungan kebijakan sekolah dan pemerintah serta adanya penanganan cepat dan menyeluruh terhadap kasus bullying. Nah, kaitannya ini dengan SMP Negeri 11, bullying itu kerap terjadi dalam bentuk verbal dan pengucilan sosial seperti ejekan. Masih banyak tuh anak-anak yang masih mengejek bapak kamu atau kamu seperti ini atau mengabaikan terhadap siswa dari latar belakang yang berbeda. Hal ini mencerminkan bahwasanya rendahnya pemahaman siswa terhadap keberagaman dan kurangnya penerapan nilai multikultural dan pembelajaran. Nah, kondisi saat ini itu siswa itu harus fokus pembelajaran masih dominan pada aspek akademik aja. Nilai-nilai multikultural belum terintegrasi secara eksplisit dalam kegiatan belajar dan belum adanya program rutin untuk penguatan keberagaman. Nah, upaya yang sudah dilakukan yang pertama itu melakukan sosialisasi anti bullying dan sesi BK itu secara empati, kemudian menyiapkan muatan budaya lokal dan cerita rakyat dalam pembelajaran, membentuk duta toleransi dari siswa dan melakukan pelatihan guru dan program kolaboratif dengan orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan multikultural ini merupakan solusi strategis dan mendesak dalam mencegah bullying, implementasi nilai keberagaman secara sistematik dan melahirkan siswa yang beretika, toleran, mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural.
Baik, saya lanjutkan dengan artikel yang ketiga, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Di artikel ini eh, judulnya Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Artikel ini terbit di tahun 2023. Hasil analisis artikel ini menekankan bahwa pembelajaran abad 21 harus berbasis TIK dan mendukung penguasaan keterampilan 4C, adanya communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. TIK menjadi sarana utama yang mendukung proses belajar yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan siswa saat ini, di mana guru profesional tidak hanya memberikan tugas, tapi juga menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Meski seperti itu, siswa itu umumnya sudah akrab dengan peralatan digital. Banyak guru, terutama guru lama, itu masih kesulitan mengintegrasikan TIK secara efektif dalam pembelajaran. Survei menunjukkan bahwasanya hanya 40% ya, guru di Indonesia itu masih memiliki literasi TIK-nya memadai dengan keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, dan usia yang mendekati purna tugas menjadikan penghambat utama. Nah, sebagai respon, program peningkatan kompetensi seperti webinar nasional bertema guru kreatif, inovatif melalui implementasi TIK itu perlu diadakan sebagai modal untuk membekali guru dalam strategi e-learning dan e-teaching dengan menggunakan aplikasi yang sederhana. Nah, artikel ini juga mengidentifikasi adanya hambatan, beberapa keterbatasan alat dan kebijakan konservatif serta menyarankan solusi menjadi melalui pelatihan TIK dasar, penyediaan alat bantu sederhana, serta perubahan budaya sekolah menjadi digital friendly dan kolaborasi lintas pihak. Nah, secara keseluruhan guru wajib melek TIK agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif di era digital. Nah, ini kaitannya dengan kondisi SMP Negeri 11 adalah di implementasi TIK ini dalam pembelajaran masih sangat terbatas, mayoritas guru masih belum terbiasa menggunakan TIK secara menyeluruh ya. Walaupun sudah ada yang bisa tetapi belum secara menyeluruh. Untuk pengembangan media ajar dan masih mengandalkan itu metode konvensional seperti buku cetak, sementara sekolah sendiri mengalami keterbatasan sarana TIK seperti kurangnya jumlah laptop, kemudian akses internet yang kadang muncul, kadang tidak, serta ketersediaan proyektor yang hanya sebagian kecil, sehingga guru itu tidak begitu maksimal dapat memanfaatkan aplikasi digital. Nah, guru senior itu cenderung enggan untuk melakukan pelatihan TIK. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan Google Form, menjalin kerjasama melalui komunitas WA, dan mengajak adanya relawan IT untuk pelatihan TIK. Nah, hal ini sekolah lakukan untuk menyelenggarakan pelatihan TIK dengan menggunakan aplikasi TIK sederhana, membentuk tim digital sekolah sebagai motor penggerak pembelajaran berbasis TIK dan memanfaatkan platform gratis seperti Google Classroom, kemudian YouTube Education, kemudian YouTube Education, kemudian Canva for Education. Nah, selain itu juga diperlukan adanya dorongan oleh kepala sekolah untuk mengubah budaya organisasi menjadi lebih terbuka dan terhadap digitalisasi pendidikan. Secara keseluruhan, integrasi TIK ini merupakan kebutuhan mendesak dalam pembelajaran abad 21, baik secara teoritis maupun secara praktis. Peningkatan kemampuan TIK guru dan dukungan fasilitas memadai sangat penting untuk mengoptimalisasi pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif di SMP Negeri 11. Peningkatan literasi digital dan reformasi budaya sekolah perlu segera diimplementasikan agar keberadaan TIK itu dapat maksimal dalam mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, untuk artikel yang terakhir itu ada artikel
tentang berwawasan multikultural. Di sini saya mengambil dari artikel jurnal internasional dengan judul The Sociali- The Sociological Dimension of Multicultural Education yang terbit di tahun 2024. Dari analisis artikel tersebut itu menyoroti bagaimana sih sistem pendidikan Amerika Serikat tumbuh dari akar sejarah yang kental dengan perbudakan, kolonialisme, dan diskriminasi rasial, di mana ada sekelompok Afrika Amerika dan etnis berkulit berwarna lainnya secara sistematika dikecualikan dari akses terhadap pendidikan, politik, dan ekonomi. Sebagai respon atas ketidakadilan tersebut, pendidikan multikultural hadir dengan tujuan menciptakan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi dalam sistem pendidikan. Tapi pendidikan multikultural ini mendapat kritik karena dianggap belum mampu mengatasi akar struktur rasisme. Banyak pendidikan multikultural ini masih memandang rasisme sebagai masalah individu, bukan sebagai sistem yang tertanam dalam struktur sosial dan kebijakan negara. Nah, disinilah critical race theory muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih kritis karena menganalisis dan membongkar struktur kekuasaan yang mendasari ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Nah, artikel ini juga menyoroti adanya pentingnya kolaborasi antar etnis non kulit putih untuk menciptakan kurikulum yang adil, mewakili semua kelompok dan memberdayakan siswa secara setara. Kemudian dengan menggunakan metode studi literatur, artikel ini menegaskan bahwa meskipun pendidikan multikultural adalah langkah awal menuju inklusi, pendekatan yang lebih transformatif dan struktural sangat dibutuhkan. Perubahan kurikulum dan sistem pendidikan harus diarahkan untuk mencerminkan keadilan sosial yang nyata, di mana setiap siswa tanpa memandang latar belakang etnis itu dapat merasakan pendidikan yang setara, relevan, dan memberdaya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tugas tutorial 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.